Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta rahmat-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali di Sekolah Fikih bersama saya Muhammad Akbar Sepnada. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan menggunakan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang mana ilmu ini identik dengan orang kaya ya. Ilmu zakat, fikih zakat yang seperti biasanya yang menjadi pemateri kita pada fikih zakat ini adalah Ustadz Hanif Lutfi. Ini ada Ustadz Hanif ini sudah masuk ke Zoom, sudah bergabung bersama kita. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Akbar Sepnada. Masya Allah Ustadz. Panggilannya ini lengkap nih Ustadz ya. Ustadz Muhammad Akbar. Kabar antum baik Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz Akbar. Semuanya insya Allah lancar Ustadz ya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekolah fikih sekalian, ana ucapkan juga selamat bergabung. Ini kalau di Zoom ini ya masih ada sekitar belasan yang baru bergabung bersama kita. Ada Pak Agung, ada Pak Enif, ada Pak Ferry, kemudian ada Pak Hanafi. Wah ini namanya hampir sama dengan Ustadz Hanif ya. Cuma ini tambah I. Cuma beliau sudah kepala bidang. Ini kepalanya sudah bidang ya. Kalau saya belum. Pak Hanafi ini teman saya. Beliau sering ngaji juga di kantor beliau. Alhamdulillah nih. Ya, insya Allah. Kemudian ada Pak Heri, ada Pak Iwan, ada Pak Purwoto, ada Bu Yuli juga. Sebelumnya Anda ucapkan mohon maaf Bu Yuli, biasanya Anda panggil Pak Yuli ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini Anda bakalan mengingat kesalahan Anda. Dan mohon dimaklumi yang sebelumnya, namanya juga manusia ya. Apa-apa Ustadz, kan belum kenal. Ya Ibu. Bu Yuli ini ulang tahunnya bulan Juli Ustadz Sepnada. Biasanya iya, Ustaz. sih nggak tahu, kalau lahirnya bulan Agustus nggak tahu. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang tema atau topik pembahasan pada pagi hari ini ialah syarat-syarat wajib zakat. Yang mana ilmu ini ya bisa kita bilang identik dengan ilmu orang kaya ya, atau calon menjadi orang kaya. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu ini ya. Jangan hanya sebatas mempelajari, tetapi semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari langsung saja kita mulai sekolah fikih pada pagi hari ini kepada Ustaz Hanif Lutfi LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa jamaah sekolah fikih dimanapun Anda berada, dari platform manapun Anda menyimak kajian ini, baik yang hadir di majelis Zoom kita atau yang hadir menyimak dari streaming YouTube maupun live di Facebook. Tentu pagi hari ini, pagi yang cerah, saya doakan antum sekalian dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa berkahi kehidupan kita, berkahi rezeki yang kita dapatkan, berkahi keluarga yang kita bina. Semoga waktu kita juga diberkahi. Salah satu waktu yang dianggap berkah yaitu hari ini kita bisa mengkaji ilmu-ilmu syariat. Yang mana kalau kata Ustadz Akbar, semoga ilmu-ilmu ini kita bisa laksanakan ya, termasuk ilmu tentang zakat. Tentu kalau cuma zakatul fitri, kita sebagai muslim sering setahun sekali sudah melakukannya. Tapi kalau zakat mal ya semoga nih jamaah yang sudah bayar zakat, semoga zakatnya semakin banyak. Kalau yang belum zakat, saya doakan semoga hartanya banyak sehingga zakatnya juga banyak ya. Ini tentu doa kita insya Allah mengetahui ilmu zakat, kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya sudah tahu loh ilmu zakat, semoga engkau izinkan saya untuk bisa membayar zakat. Nah, ini sebagai proposal kita, doa kita. Hanya saja doa ini perlu kita ingat dalam rangka apa? Kalau nanti kita benar-benar diberi uang yang banyak, jangan kepikiran macam-macam, jangan kepikiran rumah aja belum bagus, harus begini, anak aja belum kuliah, sampai alasannya macam-macam, sampai yang 2,5% aja terlewati ya, jangan sampai. Karena kalau sudah dikasih kok malah tidak dilaksanakan, nanti khawatirnya tidak diberi lagi ya. Ini doa kita bersama-sama. Meskipun Ustadz Akbar, Iya, tidak Ustadz. semua ilmu itu wajib dilaksanakan. Oh iya. Ada loh ilmu yang kalau bisa malah jangan dilaksanakan. Apa? Ilmu tentang sholat khauf ya. Sholat khauf kan sholat waktu perang ya. Semoga sih nggak perang. Ilmu Amin. tentang perceraian. Ini orang harus tahu Ustadz Akbar. Tapi kan nggak harus dipraktekkan. Orang juga Ya, harus Ustadz. tahu ilmu tentang bagi waktu ketika istrinya lebih dari satu. Namanya al-qasam. Ini membagi waktu kalau istrinya 3 itu harus tahu. Kalau istrinya 3 baginya gimana? Kalau istrinya 4 baginya gimana? Tapi tahu doang nggak apa-apa. Tapi kan nggak harus dilaksanakan Ustadz Akbar ya. Ustadz Akbar ini ilmu tentang nikah aja udah khatam berkali-kali. Tapi ya belum juga kok. Nah, makanya ilmu ini kalau yang bermanfaat ya kita manfaatkan, kita laksanakan. Tapi ilmu maling itu bukan berarti wajib dilaksanakan, tapi kita wajib tahu biar apa? Biar kita tidak kemalingan, begitu Ustadz Akbar. Ini ilmu yang dianggap bermanfaat. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang syarat wajib zakat ya. Syarat wajib zakat. Sebagaimana biasanya di hari Kamis kita akan membahas tentang fikih zakat dari A sampai Z ya. Ini kita akan bahas hari ini sudah pertemuan yang keempat. Nanti jamaah sekalian, kalau kelewatan pertemuan-pertemuan yang lalu ini bisa diakses di rumahfikih.com, nanti ada video-videonya yang telah lalu. Hari ini kita akan membahas fikih zakat, yang mana subtema kita atau subjudul kita adalah syarat wajib zakat. Apa saja yang menjadikan orang itu wajib zakat? Syarat itu ketika ada dalam sesuatu berarti ada sesuatu. Kalau tidak ada berarti dia tidak ada. Oke ya, ini bahasa Arabnya itu disebut syarat tuh begitu. Oke. Sebagaimana biasanya Ustadz Akbar, saya akan coba
share screen kita berkaitan dengan syarat wajib zakat. Jamaah sekalian bisa disimak di sini, kita akan membahas syarat wajib zakat. Yang pertama nih, kita akan melihat di sisi yang besarnya dulu. Sisi yang besarnya itu kita akan membahas tema ini ya, tentang syarat wajib zakat, baik yang disepakati maupun yang masih jadi perdebatan atau ikhtilaf di antara para ulama. Oke, yang disepakati para ulama, syarat wajib zakat itu ada 3. Yang ikhtilaf itu ada 3. Meskipun di dalam turunannya nanti ada ikhtilafnya juga, ada perbedaannya juga. Ini juga kadang-kadang jadi pertanyaan, ngapain sih beda-beda? Ya nanti kita akan lihat, karena memang dalilnya menuntut kita untuk menjadi berbeda, dan perbedaan kalau berdasarkan ijtihad itu bukan sesuatu yang tercela. Oke, ini apa namanya syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu sesuatu kalau ada keliru, sesuatu yang menjadi apa namanya syarat dari sesuatu yang lain, yaitu kalau dia ada maka wajib, kalau tidak ada berarti tidak wajib. Ini namanya syarat wajib. Oke. Yang pertama yang disepakati adalah seorang yang membayarkan zakat itu seorang yang muslim atau muslimah. Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang membayar zakat itu hurun. Hurun itu bahasa kitanya merdeka. Meskipun kata merdeka ini kalau kita ini kebayangnya itu 17 Agustus hari kemerdekaan kita, tapi merdeka bukan dari itu ya. Tapi merdeka dari perbudakan. Ini insya Allah kita sudah tidak ada lagi perbudakan. Yang ketiga adalah tentang hartanya, yaitu hartanya memang sudah wajib zakat. Ya, ini nanti kita akan bahas secara spesifik Ustadz Akbar tentang harta wajib zakat. Berarti nanti ada syarat wajib harta. Ya, ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi hari ini kita bahas tentang pemberinya, ya, syarat wajib bagi orang yang membayar zakat. Ya. Yang disepakati ada 3, yang diperdebatkan, diikhtilafkan para ulama itu juga ada 3. Yang pertama yaitu orang yang dia itu aslinya muslim tapi keluar dari agama Islam atau yang disebut dengan murtad atau pindah agama. Oke, ini nanti ikhtilaf, wajib atau tidak. Oke. Atau yang kedua yang menjadi perdebatan juga, kalau anak kecil itu wajib zakat enggak? Tapi bukan zakat fitrah loh ya. Kita lagi ngomongin zakat mal. Kalau zakat fitrah selama punya kepala muslim ya berarti wajib zakat. Meskipun dia anak kecil, meskipun dia itu orang yang disebut sebagai orang yang punya gangguan kejiwaan. Oke, ini yang kedua yaitu anak kecil wajib zakat enggak ya? Ini jadi perdebatan. Meskipun nanti juga jadi pertanyaan, emang ada anak kecil punya harta? Ya ada. Kalau lebaran itu kan duitnya banyak, tapi kan punyanya waktu lebaran. Bayangan kita anak kecil punya harta itu hanya itu saja. Tapi anak kecil yang bapaknya meninggal punya warisan banyak yang dia disebut dengan anak yatim, itu juga hartanya banyak loh. Jangan dikira anak yatim itu hanya cuma identik dengan orang miskin. Enggak. Kita nanti akan membahas tentang anak kecil dan harta. Oke. Kemudian yang ketiga yang jadi ikhtilaf juga adalah orang yang gila ya atau majnun. Meskipun kata-kata gila ini hari ini Ustadz Akbar ini agak punya makna banyak ya. Makna banyak itu Ustadz Akbar tergila-gila. Ini juga ada juga. Atau wah dia gila bener mainnya kan gitu ya. Wah berarti mainnya orang gila emang gimana? Nah, ini jadi bahasa sehari-hari. Bahkan hari ini kata gila ini tidak diperkenankan untuk menyebut orang yang dengan kegangguan kejiwaan, itu tidak boleh disebut gila. Itu ada istilah, itu ada. Oke, nanti hari ini. Makanya saya pakai bahasa Arabnya saja yaitu majnun ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita tadi bahas tentang yang disepakati, kita akan bahas satu persatu dari yang wajib yang disepakati. Syarat wajib yang pertama bagi orang yang wajib membayar zakat adalah dia seorang yang muslim ya.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim." Ambillah dari harta mereka. Kata mereka ini merujuk kepada orang muslim. Jadi orang muslim wajib bayar zakat. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Oke. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari ya, dari hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ketika diutus ke Yaman, Nabi menyebutkan kepada Mu'ad bin Jabal, ud'uhum, ajak mereka ila syahadati an la ilaha illallah, untuk syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, bahwasanya saya itu utusan Allah. Berarti ajakan yang pertama adalah biar menjadi seorang yang muslim. Fa'inhum ata'u lidzalika, kalau mereka taat, fa'alimhum annawa qad iftaratu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah, kasih tahu mereka bahwasanya mereka wajib sholat 5 kali sehari. Fa'inhum ata'u lidzalika, kalau mereka taat, fa'alimu annawa iftaratu alaihim, kasih tahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sodakotan, sodakoh fi amwalihim, di harta mereka, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang fakir mereka. Hadisnya ini mungkin sederhana ya, tapi nanti dari hadis ini para ulama nanti akan mengambil banyak hukum berkaitan dengan fikih zakat dari hadis ini ya. Salah satunya adalah dari hadis ini para ulama menyimpulkan harta diambil dari mereka setelah dikasih tahu biar mereka bersyahadat. Berarti harta zakat hanya wajib bagi orang yang telah bersyahadat. Ini hukum yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya harta itu wajib zakat diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang fakir mereka. Berarti harta zakat itu diberikan kepada sekelilingnya, sekelompoknya. Ya, Mu'ad bin Jabal ini dikasih tahu, orang Yaman diambil zakatnya diberikan kepada mereka. Dari sini para ulama juga menyimpulkan aslinya zakat itu tidak dikumpulkan di satu tempat disebut dengan sentralisasi zakat, tidak. Meskipun saat itu kekuasaan di Madinah, tapi orang bayar zakat di Yaman tidak disalurkan dulu ke Madinah. Makanya nanti kalau ada kelompok zakat atau Basnas ya, kok ngambil zakat dari daerah, dikumpulkan dulu ke pusat, terus baru dikembalikan ke daerah, itu sebenarnya bukan zakat, tapi pajak ya. Harusnya kalau zakat itu ya diambil dari suatu wilayah, diberikan ke satu wilayah. Ini yang paling bagus. Karena orang kaya mereka itu tiap hari ketemu orang miskin mereka. Harusnya yang miskin itu ya dapat zakat dari orang kaya mereka. Kecuali kalau di tempat itu sudah selesai orang yang bayar zakat dan orang miskinnya sudah tidak ada, boleh dipindah ke tempat lain. Ini dari hadis ini. Oke, kita akan lanjutkan. Ini yang disepakati. Berarti kita bisa simpulkan orang yang masih belum bersyahadat, atau kita sebut dengan orang kafir atau non-muslim, tidak wajib zakat. Oke ya, ini yang jadi pertanyaan. Enak dong Pak Ustadz jadi orang kafir? Ya kalau mau enak ya silahkan jadi orang kafir. Tapi kan nanti di akhirat akan dihisab ya. Wah, kalau gitu masuk Islamnya kalau mau meninggal aja ya. Ya kalau tahu kapan mau meninggal ya pastinya nggak enak. Tapi orang kafir ini tidak wajib zakat. Hanya saja dalam pemerintahan muslim, pemerintahan Islam, atau dalam negara Islam nanti ada kewajiban lain selain zakat bagi non-muslim. Baik itu jizyah, baik itu dharibah, ya. Ini nanti insya Allah dibahas di sekolah fikih, di bab tentang fikih negara. Apa saja kewajiban warga negara, baik muslim maupun non-muslim. Kalau muslim wajib zakat, kalau non-muslim nanti ada jizyah, ada dharibah. Apa saja persamaan dan perbedaannya dibahas di bab fikih negara. Semoga jamaah nanti bisa mengikuti
kajian sekolah fikih sampai ke level 8 ya Ustaz Akbar. Rencananya nih ya, kalau kita ini di sekolah fikih sebenarnya kita sudah punya materi banyak. Tapi kalau Ustaz Syarat kurang banyak, ditambah lagi ya. Satu level saja yaitu 16 kali pertemuan. Padahal zakat itu ada 3 level, berarti 16 kali 3 ya. Makanya ini banyak banget ya. Nah, nanti insya Allah sampai ke level 8, kalau dihitung-hitung sampai 1.200 pertemuan, 1.200 lebih pertemuan ya. Semoga sih kita masih bisa selalu menyimaknya ya, meskipun internetnya juga semoga selalu lancar nih ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang pertama yang disepakati Ustaz Akbar. Yang kedua yang disepakati juga yaitu orang yang wajib zakat, yaitu orang yang merdeka. Bahasa Arabnya adalah hurrun. Lawan hurrun adalah abdun. Abdun itu artinya hamba sahaya atau budak. Mungkin ya kita nggak begitu ngeh atau nggak begitu paham banget tentang budak itu sendiri. Tapi jangan khawatir, saya di rumahfikih.com sudah menulis tentang budak ya. Nanti silahkan di-download bukunya tentang budak itu sebenarnya gimana. Sebenarnya buku itu saya tulis awalnya ya, ini untuk menjawab dari apa yang disampaikan oleh salah seorang calon doktor di Jogja ketika nulis disertasinya tentang budak dan hubungan seksual di luar nikah ya. Karena orang itu nggak paham tentang apa itu budak dan konsep budak itu bagaimana, maka saya tuliskan tentang budak dalam literatur fikih klasik. Sebenarnya disebut budak itu gimana? Ya, beda dengan diperbudak ya. Ini dua hal yang berbeda. Budak itu bahasa Arabnya abdun, seorang yang menjadi hamba atau seorang yang menjadi budak itu memang dia itu belum merdeka. Kalau merdeka itu bukan berarti merdeka dari penjajahan yang seperti penjajahan modern, tidak. Ini ada orang itu yang posisinya itu masih menjadi budak, dia itu tidak bisa menggunakan hartanya dengan mandiri karena dia masih menjadi budak. Kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya Al-Muhadzab atau Al-Majmu' beliau menyebutkan wala tajibu az-zakatu, zakat tidak wajib illa ala hurrin, kecuali kalau dia itu merdeka muslimin yang muslim. Fa amal mukatabu wal abdu idza malaku al muali malan fala zakat alaihi. Oke, ini kata beliau, seorang yang masih menjadi hamba meskipun dia punya harta tidak wajib membayar zakat. Oke. Kemudian bahkan ya orang yang masih dalam keadaan budak itu malah boleh diberi zakat ya. Orang yang dalam keadaan budak malah boleh diberi zakat dalam rangka untuk mengentaskan dirinya dari perbudakan. Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi. Ini wa firriqabi itu yaitu artinya juga budak juga. Yaitu orang yang dalam masa menjadi budak boleh diberi zakat untuk memerdekakan diri dari perbudakan itu. Oke. Wa ghal gharimin wa fisabilillah wa ibnis sabil. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang nanti kita akan bahas secara spesifik di pertemuan berikutnya, yaitu memiliki harta yang wajib zakat. Artinya apa? Orang yang muslim yang merdeka itu tidak wajib zakat kecuali kalau memang hartanya juga sudah wajib zakat. Ini yang wajib zakat ini sebenarnya nanti jadi perdebatan yang cukup panjang yang kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Harta apa saja yang wajib zakat? Karena orang memiliki harta saja itu tidak lantas wajib zakat. Orang yang memiliki harta berlimpah itu tidak selalu wajib zakat. Ya. Tapi kalau orang yang memiliki harta itu memang salah satu syarat wajib zakat. Tapi harta apa saja ini yang nanti jadi perdebatan. Kenapa? Karena ternyata di zaman Nabi banyak kok orang yang punya harta, tapi memang tidak wajib zakat. Contoh apa? Punya kuda. Kuda itu Ustaz Akbar. Dalam hadisnya, dalam Al-Qur'annya pun disebutkan al-khailu al-musawwamah ya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Kemudian wal
khayli al-musawamah ya. Al-khayli al-musawamah ini, khayli itu artinya kuda yang dihias. Kuda itu kalau kalau mahal itu miliaran Ustaz Akbar. Ya. Kuda itu kalau mahal itu miliaran, tapi tidak wajib meskipun harganya mahal bukan berarti punya harta melimpah, punya kuda banyak lantas jadi wajib zakat ya. Bahkan para ulama nanti menyimpulkan juga yang wajib zakat itu emas dan perak ya. Artinya sesuatu yang berharga yang lain kalau bukan dari emas, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib zakat ya. Makanya kalau kita nanti bahas di kriteria harta zakat ini nanti kita akan dudukkan permasalahannya mulai dari fikih klasiknya sampai fikih modernnya biar tidak keliru-keliru. Karena kalau sudah pembahasan fikih modern apalagi sudah masuk undang-undang zakat. Undang-undang zakat ini nanti bahasanya itu nggak mudah untuk difahami ya. Karena benda berharga itu juga termasuk wajib zakat. Padahal kata berharga itu sangat-sangat umum sekali ya. Tidak bisa dikatakan hanya gara-gara berharga terus lantas wajib zakat. Kalau gara-gara berharga wajib zakat, berarti sekarang janda bolong itu juga termasuk mahal yang Ustaz Akbar nih. Ya, batu ake itu juga di waktu-waktu tertentu itu mahal ya. Nah ini nanti kita akan bahas secara spesifik insya Allah di pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Ini nggak tahu sama Ustaz Akbar atau Ustaz Syihab atau Ustaz Syafri ini ya. Karena hostnya ini ganti-ganti, pemainnya banyak nih hostnya insya Allah. Oke, ini yang disepakati. Nah, saya akan bahas kepada yang tidak disepakati para ulama. Yang pertama adalah orang murtad ya. Orang murtad itu berarti dia aslinya muslim tapi dia keluar dari agama. Sebenarnya orang murtad itu bahasanya nggak cuma ini. Bahasanya banyak. Mulai dari yang pertama, hukum murtad itu gimana? Ya pasti haram. Tapi setelahnya bagaimana? Ini nanti jadi masalah yang sangat pelik Ustaz Akbar. Kalau di kita, di negara kita, karena negara kita negara muslim juga, negara Islam juga bukan ya kan gitu ya. Negara kafir ya bukan. Ya kalau murtad itu cuma oh begitu ya, semoga anak cucunya kita jangan gitu ya. Kalau artis itu ya nanti jadi rame lagi ya. Padahal kalau dalam negara Islam itu nanti kalau seorang murtad itu nanti di sidang, di muka pengadilan ya. Nah, bahkan sampai ke level dia nanti disuruh masuk Islam lagi, kalau enggak itu disuruh untuk tobat, kalau enggak dipenjara, kalau enggak dibunuh. Ini nanti ada hukumnya. Ya. Makanya kalau kita bahas tentang bab murtad dalam bab fikih zakat, kita akan membahas begini. Orang yang murtad itu wajib zakat enggak sih? Oke ya. Oke, jawabannya begini. Ini ulama nanti berbeda pendapat. Kalau dalam madhab Hanafi, ketika dia murtad berarti sudah tidak menjadi orang muslim. Kalau tidak menjadi muslim berarti semua kewajiban gugur termasuk kewajiban zakat. Oke, enak dong. Yang enggak enak kan dia jadi orang kafir kan gitu ya. Oke, tapi dari sisi kewajiban duniawi yaitu zakat. Kalau dalam madhab Hanafi enggak wajib. Meskipun dalam madhab Syafi'i dan Hambali saya belum menemukan dalam madhab Maliki ya. Itu ada kriterianya begini. Kalau waktu murtad itu sudah wajib zakat, ya, tapi belum dibayarkan, maka tetap wajib zakat. Ya, tetap wajib zakat maksudnya seorang pemimpin wajib mengambil hartanya dia ketika dia sudah wajib zakat. Contoh, ada orang nih, muslim aslinya, sudah nisab, sudah haul, harusnya dia sudah wajib zakat. Ketika mau bayar zakat, dia murtad. Ya. Nah, ini kalau dalam madhab Hanafi ya tidak wajib zakat, tapi kalau dalam madhab Syafi'i dan Hambali tetap wajib ya. Meskipun yang jadi perdebatan berikutnya adalah kalau nanti dia masuk Islam lagi yang ditinggalkan itu wajib zakat lagi atau enggak. Ini perdebatan berikutnya. Oke ya. Ini berkaitan dengan murtad, tapi intinya sih ya semoga keluarga kita atau orang-orang tercinta kita enggak ada yang sampai keluar dari lingkaran jamaah muslimin ya, semoga ya. Oke. Amin. Kemudian yang selanjutnya yang jadi perdebatan lagi nih Ustaz Akbar nih tentang nggak murtad sih, tapi dia nggak bayar zakat meskipun dia muslim ya. Kalau murtad itu kan dia memang keluar dari agama. Oke. Nah, kalau dia muslim tapi nggak bayar zakat gimana? Ya, tergantung apa? Tergantung dia murtad atau enggak ya. Kalau dia murtad berarti dia tidak percaya bahwasanya wajib zakat itu ada. Oke ya.
meskipun dia muslim. Maka dia meskipun dia muslim, kalau dia bilang saya nggak percaya zakat itu wajib, berarti dia mengingkari salah satu rukun Islam. Kalau mengingkari salah satu rukun Islam, berarti dia nggak muslim. Oke ya. Berarti dia hukumnya seperti hukum murtad. Oke. Tapi kalau dia masih mempercayai bahwasanya zakat itu wajib, tapi nggak bayar zakat, meskipun dia sebenarnya sudah harus bayar zakat. Ternyata memang para ulama juga berbeda pendapat. Perbedaannya juga ini seperti tadi. Kalau Hanafi ya, Ashabur Ra'yi itu lebih terkenal mazhab Hanafi. Itu kalau ada orang kok sudah wajib bayar zakat, tidak bayar zakat, kok sudah bertahun-tahun tidak dibayar, dalam mazhab Hanafi ya sudahlah, tidak wajib zakat lagi karena sudah lewat waktu wajibnya. Ya, ini dalam mazhab Hanafi. Meskipun mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya seorang muslim tidak murtad, dia tahu kalau harta zakatnya wajib zakat, maka dia meskipun tidak bayar zakat di tahun itu, di tahun-tahun berikutnya dia tetap wajib bayar zakat. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' beliau menyebutkan begini, idza madat alaihi sinun walam yu'ati zakataha lazimau ikhraju zakati an jami'iha. Kalau ada orang muslim kok tidak bayar zakat, dia tidak murtad, maka ketika tidak dibayar 1, 2, 3 tahun, maka nanti kalau dia kok sudah ingin bayar, maka bayarannya diakumulasikan, wajib bayar semuanya. Sawaun alima wujub zakati amla, baik dia tahu wajib zakat atau tidak. Ini dalam madhab para ulama mayoritasnya begitu. Meskipun dalam madhab Hanafi enggaklah, kasihan gitu ya. Tapi dalam mayoritas ulama, dalam pendapat mayoritas ulama, meskipun dia tidak bayar selama dia muslim, meskipun dia itu tahu atau tidak tahu, kalau punya harta yang wajib zakat, meskipun sudah terlewati beberapa tahun, wajib dibayarkan. Oke, ini berkaitan dengan yang diperselisihkan yang pertama di antara para ulama. Mazhab Hanafi nggak wajib, meskipun dia murtad nggak wajib, meskipun dia muslim tapi telat bayar, kalau sudah lewat waktunya tidak wajib. Ini mazhab Hanafi enak banget nih dalam bab ini nih. Oke ya, dalam bab ini nih enak banget. Termasuk, dan yang kedua ini juga sama. Dalam mazhab Hanafi juga termasuk juga enak banget nih. Yaitu orang yang dia itu belum balik, atau kita sering sebut dengan anak kecil. Meskipun anak kecil nanti sebenarnya agak lumayan umum ya. Kalau belum balik itu dia itu belum sampai level dikatakan balik, yaitu orang yang wajib menjalankan perintah-perintah agama. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau usianya 15 tahun. Atau ketika dia gila, atau ketika dia itu majnun. Oke, wajib zakat nggak ya? Dalam madhab Hanafi tidak wajib, karena zakat itu karena orangnya. Dan orang gila atau orang yang belum balik, karena orangnya tidak disebut sebagai mukallaf, ya berarti tidak wajib zakat dalam mazhab Hanafi. Berarti anak kecil tidak wajib zakat kalau hartanya sudah memenuhi syarat wajib zakat. Tapi mayoritas ulama itu melihatnya bukan dari sudut pandang orangnya, tapi dari sudut pandang hartanya. Artinya ketika orang itu belum balik, atau kita sebut dengan anak kecil, kok hartanya sudah memiliki, sudah memasuki syarat-syarat wajib zakat, maka anak kecil itu wajib membayar zakat. Meskipun yang bayar bukan dianya, tapi walinya. Oke ya, atau orang gila atau majnun. Meskipun orang majnun atau orang yang punya kebutuhan khusus itu dia tidak wajib sholat karena memang tidak mukallaf. Tapi kalau hartanya itu memenuhi kriteria wajib zakat, mayoritas ulama dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu tetap wajib zakat karena zakat itu dilihat dari hartanya bukan dari orangnya. Oke. Kemudian dalilnya apa? Dalil dari mayoritas ulama menyebutkan khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Ya berarti dari sini ayat ini mayoritas ulama menyimpulkan berarti sudut pandangnya bukan dari orangnya tapi dari hartanya. Buktinya ambillah dari harta mereka, kan gitu ya. Oke. Kemudian dalil dari mayoritas ulama berikutnya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, meskipun sanadnya masih jadi perdebatan ya. Karena
di sini ada hadis begini. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya yaitu Pak Syu'aib, dari bapaknya Pak Syu'aib, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas faqala, Nabi ketika itu berkhutbah dan bersabda begini. Ala, ingatlah, man waliya yatiman, siapa yang menjadi wali dari anak yatim, lahu malun, yang punya uang, falyat tajrifih, maka buatlah berdagang. Oke ya, maksudnya uangnya diputerin. Wala yatrukhu, jangan ditinggalkan begitu aja, hatta takulahu sodakoh, sehingga nanti akan habis dimakan sodakoh. Ya, ini hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa inna ma ruya hadzal hadisu, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan min hadzal wajhi, dari jalur ini, wa fi isnadihi maqalun, syaratnya ada perdebatan, li'anal Musanna ibn As-Sabbah yudha'af fil hadis, karena salah satu perawinya namanya Musanna bin As-Sabbah itu dikatakan hadisnya dhaif. Wa rawa ba'dhum hadzal hadis an Amr bin Syu'aib anna Umar bin Khattab fadzakara hadzal hadis. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab. Kata Imam At-Tirmidzi, ahli ilmu atau para ulama itu memang berbeda pendapat dalam bab ini. Fara'a ghairu wahidin min ashabin Nabi. Para sahabat Nabi ini ada yang menyebutkan fi malil yatimi zakatun. Ada yang menyebutkan bahwasanya harta zakat itu, harta orang yatim itu wajib zakat. Minhum, diantaranya Umar wa Ali wa Aisyah wa Ibnu Umar wa bi yaqulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya, sahabat Nabi yaitu Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Umar, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu menyebutkan iya wajib zakat. Ishaq juga menyebutkan wajib zakat. Wa qalat ta'ifatun min ahlil ilmi laisa fi malil yatimi zakatun wa bihi yaqulu Sufyan Ats-Tsauri wa Abdullah bin Al-Mubarak. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kata Ibnu Al-Mubarak, katanya mereka tidak mewajibkan zakat. Makanya dalam mazhab Hanafi juga tidak mewajibkan zakat, karena memang mazhab Hanafi itu juga termasuk dekat dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Oke. Nah, di sini jadi perdebatan ketika anak kecil itu punya harta yang wajib zakat. Oke. Lah, emang ada anak kecil punya harta, kan punya bapak, punya ibu, berarti hartanya harta bapaknya. Kan gitu ya. Oke. Ustadz Akbar masih ada kan ya? Masih kan ya? Masih Ustadz. Oh, masih. Cuma gambarnya kok nggak ada. Saya khawatirnya lagi kemana? Jangan-jangan beli nasi uduk, enggak kan ya? Oke. Saya akan lanjutkan begini. Mohon maaf. Saya akan lanjutkan begini. Anak kecil kok wajib zakat itu gimana ceritanya? Oke, kan dia nggak punya harta. Jangan dikira anak kecil nggak punya harta. Kenapa? Anak kecil itu ya sebenarnya dalam syariat kita, kalau disebut anak yatim itu berarti dia belum baligh. Ya. Disebut anak yatim berarti belum baligh. Karena syarat yatim itu apa? Man mata abuhu walam yablu. Nah, ini ada kaidahnya. Disebut anak yatim itu siapa? Yaitu orang yang bapaknya meninggal dan dia belum baligh. Jadi kalau yang meninggal ibunya berarti ya dia tidak yatim. Nah, tapi kalau yang meninggal bapaknya baru disebut yatim. Meskipun orang kita nyebutnya dengan yatim piatu ya. Kata piatu itu nggak tahu dari bahasa mana. Tapi kalau yatim itu man mata abu walam yablu. Dan dia belum baligh. Artinya apa? Kalau sudah baligh berarti bukan yatim lagi. Kenapa? Ya karena dia sudah baligh. Berarti dia mantan yatim. Ya. Jadi kalau ada seorang istri bilang ke suaminya, Mas kamu jangan zalim kepadaku, karena aku anak yatim. Ya enggak lah, orang sudah jadi istri, sudah menikah, sudah tua kok disebut belum balik kan enggak. Pastinya disebut yatim itu orang yang dia itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Dan dalam Al-Qur'an, Ustaz Akbar, kata-kata yatim itu sendiri sebenarnya identik dengan punya duit malahan. Jadi saya mengumpulkan kata-kata yatim itu malah hubungannya dengan harta. Makanya anak kecil itu yang disebut dengan anak yatim itu malah dalam Al-Quran malah identiknya dengan orang yang punya harta. Contohnya dalam surat Al-An'am disebutkan begini. Wala taqrabu malal yatimi, dan kalian jangan mendekati hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali kalau memang dengan cara yang terbaik, hatta yablugha asyuddahu, sehingga dia baligh. Ya, berarti anak yatim punya harta. Dan ayatnya mirip dengan surat Al-Isra ayat 34. Kemudian dalam surat An-Nisa berarti disebutkan begini. Wa atul yatama amwalahum,
dan berikanlah anak-anak yatim harta mereka ketika sudah balik ya. Dalam surat An-Nisa yang berikutnya surat 6 ayat 6 ini disebutkan wabtalul yatama, dan ujilah anak yatim hatta idza balaghun nikah, sehingga mereka di usia nikah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka kalau mereka sudah usia arusdu atau sudah balik, maka berikanlah kepada mereka harta mereka ya. Dalam surat An-Nisa yang berikutnya disebutkan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim ya secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka dia sebenarnya makan api neraka di perutnya. Makanya jemaah sekalian, anak yatim tidak identik dengan kemiskinan, justru dalam Al-Qur'an anak yatim disebut beriringan dengan harta mereka. Makanya orang yang memiliki harta meskipun dia masih anak kecil, meskipun bapaknya meninggal, tapi kalau hartanya sudah wajib zakat, maka mayoritas ulama mewajibkan harta itu untuk dibayarkan zakatnya. Terus siapa yang bayar? Yang bayar adalah bisa jadi walinya. Walinya siapa? Ya kalau bapak ibunya masih hidup ya berarti bapaknya, berarti ibunya. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal, ibunya masih hidup dan ibunya menjadi wali anak yatim itu, maka yang membayarkan adalah ibunya. Tapi kalau ibunya juga nggak ada atau ibunya tidak menjadi wali, yang menjadi wali adalah orang lain, maka yang membayarkan adalah walinya. Makanya yang zalim terhadap anak yatim itu tidak melulu orang lain. Bisa jadi malah orang terdekatnya. Siapa? Bisa jadi ibunya sendiri itu zalim terhadap anak yatim. Loh kok bisa? Ada orang tua, bapaknya meninggal, anaknya masih kecil, hartanya banyak. Berarti secara hukum waris ya, sang istri tadi dapat 1/8 dari harta almarhum, ya, suaminya tadi. Berarti 7/8-nya itu untuk anak-anaknya. Kalau anaknya masih kecil, masa dikasih duit sih Pak Ustadz? Ya memang itu hak mereka, meskipun tidak dikasihkan, tapi dijagain. Oleh siapa? Bisa jadi ibunya. Tapi kalau ibunya kok tidak tahu ilmu ini, terus dianggap harta suaminya adalah harta dia, maka anaknya itu lantas tidak dikasih apapun, maka bisa jadi yang zalim malah ibunya sendiri, ibunya anak yatim tadi ya. Makanya ini jangan sampai anak yatim itu dizolimi, dan anak yatim tidak identik dengan kemiskinan. Makanya bayar zakat sebenarnya tidak ada istilahnya diberikan kepada anak yatim. Ya, emang nggak boleh Pak Ustadz, kecuali kalau ibunya nanti seorang yang miskin. Ya, berarti bayar zakatnya bukan karena anak yatimnya, tapi karena ibunya orang yang miskin. Tapi kalau menyantuni anak yatim boleh. Tapi kalau bayar zakat kepada anak yatim, ingat yatim tidak identik dengan kemiskinan. Termasuk juga orang tua, orang jompo itu juga nggak identik dengan kemiskinan. Banyak orang jompo yang duitnya banyak ya Pak. Makanya yang zakat itu diberikan kepada orang yang fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin dan lain sebagainya. Tapi kalau yatim tidak identik dengan kemiskinan. Oke. Selanjutnya, ini juga menjadi tambahan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau tadi disebutkan muslim, sebenarnya yang wajib bayar zakat juga termasuk muslimah ya. Maksudnya zakat itu wajib kepada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya punya harta wajib zakat, kalau perempuannya punya harta berarti wajib zakat. Oke ya. Maksudnya begini, seorang suami dan istri. Kadang-kadang hartanya suami ya hartanya istri ya hartanya suami. Kalau hartanya itu saja, tidak diketahui siapa yang memilikinya, makanya bayarkan saja dari harta itu. Tapi kalau harta suami ada sendiri, harta istri ada sendiri, maka yang wajib dibayarkan adalah hartanya masing-masing. Oke ya, saya kasih contoh begini. Seorang suami punya tabungan, tabungannya berupa emas dari Antam 50 gram. Ya, 50 gram berarti secara prinsip hukum 50 gram itu belum mencapai nisab. Karena nisabnya berapa? 85 gram. Berarti tidak wajib zakat karena dia belum mencapai nisab. Kemudian istrinya ternyata punya tabungan sendiri
dia kerja, dia ngumpulin duit ya. Atau dulu pernah waktu menikah maharnya emas, yaitu 5 dinar misalnya ya, contoh ya. Oke, atau misalnya maharnya 50 gram emas. Kemudian dia nabung juga dapat 60 gram dari hartanya sendiri istri itu. Maka apakah suami bayar zakat? Jawabannya belum mencapai nisab karena masih 50 gram. Terus istrinya belum mencapai nisab karena masih 60 gram, ya. Tapi kan kalau digabung jadi 120. Iya, kalau digabung, ya. Tapi karena harta istri itu sendiri, harta suami itu sendiri, sebenarnya tiap orang itu punya kewajibannya masing-masing. Kecuali kalau harta suami dan harta istri itu nyampur, sudah tidak diketahui ini harta siapa lagi, berarti dibayarkannya dari nilai hartanya yang dimiliki itu. Oke ya. Tapi kalau bisa dipisahkan dan diketahui ini harta istri ini di rekening ini nih sendiri, harta suami di rekening ini sendiri. Kalau nanti suaminya sudah bayar zakat, misalnya orang suami punya 100 gram emas, berarti wajib zakat. Tapi kalau istrinya ngumpulin sendiri kok baru punya 50, berarti bayarnya bukan dari 150, tapi dari 100 tadi dari harta suami. Adapun yang 50 tadi karena milik istri sendiri ya, bukan dari orang lain, maksudnya bukan dimiliki bersama orang lain, tapi milik istri sendiri, berarti sang istri tadi tetap wajib bayar zakat. Oke ya, oke. Dari harta dia. Bahkan menariknya Ustadz Akbar, Iya Ustadz. seorang istri itu ya, mayoritas ulama memperbolehkan seorang istri bayar zakat kepada suaminya sendiri. Asalkan suaminya orang yang berhak menerima zakat. Unik ini. Saya kasih contoh nih, orang lain lah, orang lain. Nah, seorang istri janda kaya raya, duitnya banyak Ustadz Akbar. Ya. Sebut saja dia itu apa namanya, contoh nih, nama yang tidak sebenarnya, contohnya Musdalifah, bukan nama sebenarnya, contoh ya. Nanti khawatirnya nanti ada apa namanya seorang yang namanya Musdalifah, atau contoh lain misalnya Yunisara, contoh nih nama nih contoh. Oke. Tapi ini bukan menyebut nama aslinya, ini hanya cuma sekedar nama contoh. Dia itu duitnya banyak. Oke. Ustadz Akbar ini mahasiswa nih, nggak punya uang ya. Terus menikah dengan janda yang kaya raya tadi. Oke. Berarti duitnya janda itu kan berarti sekarang sudah suami istri ya. Berarti duitnya itu duitnya suami enggak? Ya enggak. Kecuali kalau sang istrinya bilang, "Mas, nih Mas Akbar, saya punya mobil Alphard nih ya baru. Ini saya kasihkan ke Mas Akbar tercinta." Ya berarti Alphard itu sekarang miliknya Ustadz Akbar ya. Tapi kalau tidak diberikan ya berarti harta itu tetap harta sang istri tadi ya. Para ulama itu memperbolehkan seorang suami yang berhak menerima zakat, maksudnya dia itu termasuk 8 golongan penerima zakat. Kok istrinya kaya raya, itu seorang istri boleh memberikan zakat kepada suaminya. Loh, kok boleh sih? Iya, karena yang wajib memberi nafkah adalah seorang suami kepada istri, adapun istri tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Kalau tidak wajib memberi nafkah kepada suami, berarti seorang istri diperbolehkan memberikan zakatnya kepada suami ketika suaminya memang berhak menerima zakat. Oke ya. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menyebutkan dalam mensyarah dalam menjelaskan suatu hadis yang nanti saya akan sebutkan. Kata Imam Ibnu Hajar begini, wastadalla bihadzal hadis. Para ulama menjadikan dalil dari hadis ini ala jawazi daf'il mar'ati zakataha ila zaujiha. Terhadap kebolehan seorang perempuan memberikan zakatnya kepada suaminya. Wahwa qaulu Syafi'i, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, wa Tsauri wa sahibai Abi Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani yang termasuk murid dari Imam Abu Hanifah. Wa ihdar riwayata, ini an Malik, salah satu riwayat dari Imam Malik. Wa an Ahmad kadza atlaqa ba'duhum, ini juga dari riwayat Imam Ahmad juga seperti itu ya. Dalilnya apa? Hadisnya apa? Hadisnya adalah dalam riwayat Imam Bukhari. Ini ceritanya cukup panjang, tapi saya potong begini. Ja'at Zainabu imra'atu Ibnu Mas'ud. Ada seorang perempuan sahabat Nabi namanya Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Tasta'zinu alaihi, minta izin untuk ketemu Nabi bertanya.
Fakila, ya Rasulullah, hadhi Zainab. Ada yang bilang, wahai Rasul ini Zainab. Faqala, ayu Zayanib. Zainab yang mana? Gitu. Nabi bilang, ada yang bilang begini, Fakila imra'atu ibni Mas'ud. Ini yang istrinya Ibnu Mas'ud loh, gitu ya. Qala na'am, i'danulah. Kemudian Nabi bilang, ya udah izinkanlah dia untuk bertemu saya. Faqalat, ya Nabi Allah. Kemudian Zainab bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, innaka amartal yawma bisodaqah. Engkau memerintahkan kita hari ini untuk sedekah. Wa kana indi huliyun li. Saya punya harta yang wajib zakat nih, perhiasan. Fa aradtu an atasaddaq bihi. Saya pengen sedekah dengan perhiasan itu. Faza ama Ibnu Mas'ud annahu wa walatu ahakuman tasaddaqtu bi alaihim. Ibnu Mas'ud suamiku itu berpendapat bahwasanya yang lebih berhak untuk diberi sedekah itu dia dan anak-anaknya. Padahal Zainab itu istrinya Ibnu Mas'ud. Faqala Nabi berkata, sedekah Ibnu Mas'ud benar. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bi alaihim. Suamimu dan anakmu itu orang yang lebih berhak engkau beri sedekah. Oke ya. Makanya dari hadis ini, dari hadis Zainab diberi izin oleh Nabi untuk memberikan zakat, untuk memberikan sedekah kepada suaminya dan istrinya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya seorang istri pun itu diperkenankan kalau suaminya berhak menerima zakat, diberi zakat oleh istrinya sendiri. Ini oleh marut ulama dikatakan boleh dan sah-sah saja. Asalkan memang suaminya berhak menerima zakat ya. Tapi kalau tidak berhak menerima zakat ya malah tidak boleh, karena memang yang berhak menerima zakat itu yang hanya yang diberikan zakat. Oke. Mungkin sudah jam 6 atau belum Ustaz Akbar? Ya Ustaz. Sudah cukup dulu. Kita buka sesi tanya jawab atau bagaimana? Boleh Ustaz. Oke. Ini berkaitan dengan ini ya, syarat wajib zakat dilihat dari sudut pandang orangnya dulu ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas secara umum dulu tentang kewajiban zakat dilihat dari sudut pandang hartanya. Karena tidak semua orang berharta wajib zakat ya, tapi orang yang berharta biasanya wajib zakat. Oke. Ini semoga bisa difahami dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan barangkali ada jamaah yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi, silahkan. Baik para jemaah sekalian, seperti biasanya di akhir sesi kita menyediakan slot waktu kepada para jamaah untuk bertanya, barangkali ada yang ingin bertanya. Jadi kalau para jamaah ingin bertanya secara langsung bisa angkat tangan, tetapi harus melalui Zoom ya. Bisa angkat tangan, nanti insya Allah kita aktifkan suaranya. Dan juga kalau ingin mengirimkan pertanyaan, para jemaah bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat, baik itu di Zoom, di YouTube. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan kita bacakan. Baik Ustadz, ini sudah ada Pak Ahmad MZ ini. Nama yang tidak asing mungkin bagi antum. Baik, ini kita aktifkan dulu suaranya. Ya, silahkan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, ya. Saya mau konfirmasi aja Ustaz. Kalau di pajak kan ada namanya tunggakan pajak ya. Kalau di zakat ada nggak semacam tunggakan zakat itu? Terus gini, kalau misalnya ada dan selama bertahun-tahun ia tidak membayarkan itu, tapi di tahun ketika dia ditagih itu dia jatuh miskin, apakah dia masih punya kewajiban untuk membayar tunggakan itu, Ustaz? Atau itu jadi tunggakan di akhirat, Ustaz? Makasih, Ustaz. Oke. Ya, saya jawab langsung ya Pak Ahmad ya. Ya, silakan Pak. Ya, ini memang nanti sebenarnya ini yang tadi saya bahas Pak, tentang Muslim ya, tapi tak bayar zakat padahal sudah wajib ya. Ini kan kalau di pajak itu kan ada tunggakan bayar pajak. Orang PBB harusnya bayar tahunan.
ternyata 10 tahun nggak dibayar. Itu kalau nanti mau dijual itu agak susah karena harus ada lampiran sudah dibayar semuanya. Makanya harus dibayarkan yang tertunda tadi ya. Kalau di zakat ada enggak ya? Sebenarnya di dalam bab zakat ini nanti jadi perdebatan, perbedaan pendapat para ulama ya Pak ya. Dalam madhab Hanafi tidak wajib orang itu membayar zakat apa yang telah kelewatan. Dalam madhab Hanafi. Ya. Tapi dalam madhab selain Hanafi, meskipun sudah terlewat, maka tetap wajib bayar tunggakannya. Oke. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' begini. Wa qala ashabur ra'i. Ashabur ra'i itu identiknya dalam madhab Hanafi. La zakat alaihim 5 maudho. Orang yang tidak bayar zakat kok sudah kelewatan bertahun-tahun, la zakat alaihim, sudah tidak wajib zakat. Oke ya. Kenapa? Ya karena sudah kelewat waktunya, ya sudahlah gitu. Tapi kalau dalam madhab selain Hanafi ya, ini saya juga bacakan dari redaksi dari Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan begini. Iza maudot alaihi sinun, kalau sudah kelewatan bertahun-tahun walam yu'addi zakataha, kok tidak ditunaikan zakatnya, kata Imam An-Nawawi, lazimahu ikhraju zakati an jami'iha, maka wajib dibayarkan semuanya. Sawaon alima wujubah zakati amla, baik dia tahu kewajiban zakat atau tidak, wa sawaon kana fi daril Islam am darul harb, baik dia itu di negara Islam atau darul harb atau negara yang non muslim ya. Haza madhabuna, ini adalah madhab kita. Qala Ibnul Mungdzir, law ghalaba ahlul bahi ala baladin lam walam yu'ati ahla zalikal balad la zakah awaman summa dhafara bihim al-imam akhadha minhum zakatal madi fi qauli Malik wa Syafi'i wa Abu Tsaur. Ini ada tambahan, yaitu orang yang tidak ada yang mengambil zakat, kok akhirnya ada imam yang mengambil zakat, maka tetap dibayarkan bertahun-tahun yang ada tadi ya. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Meskipun dalam madhab Hanafi enggaklah, kasihan karena sudah lewat ya sudahlah, begitu Pak. Nah, terus gimana dong Pak Ustadz? Begini, memang ini tidak ada nas secara spesifik ya Pak ya dari Nabi bagaimana. Makanya para ulama wajar kalau berbeda pendapat. Ya, wajar dalam berbeda pendapat itu ketika tidak ada nas yang secara spesifik mengaturnya. Para ulama itu beristihad dari sudut pandang masing-masing. Dari sudut pandang yang mewajibkan zakat, itu sudut pandangnya begini. Orang yang harusnya bayar zakat itu kan menjadi zimmatun, menjadi tanggungannya. Dan tanggungan ini belum hilang kalau belum dilaksanakan. Sebagaimana orang harusnya sholat, dia belum sholat. Seharusnya orang itu puasa, belum puasa. Makanya tetap nanti kewajiban itu akan ada karena kewajiban itu sudah diberikan. Oke. Meskipun dalam madhab Hanafi, ya kan dia belum bayar, kelewatan waktunya karena waktu zakat kalau sudah haul. Kalau sudah haul berikutnya kalau nggak bayar zakat, ya berarti sudah saja, sudah selesai, sudah impas begitu. Meskipun nanti di akhirat bagaimana wallahu alam. Karena tentunya di akhirat itu kalau hukumannya bagaimana, yang ada hukuman orang yang tidak bayar zakat ya. Nah, apakah orang yang tidak bayar zakat termasuk orang yang meninggalkan zakat? Ya, semoga ya kalau kita perhatikan sih ya, semoga kalau kita lihat sih semoga nanti diampuni ya, semoga ya. Tapi kalau menjadi kalau ditanya yang paling aman bagaimana Pak Ustadz? Yang paling amannya bayarkan saja. Karena apa? Karena nanti kalau dihisap atau ditanya, ini kamu punya harta banyak, kok nggak dibayarkan? Waduh, saya dulu nggak bayar, kenapa? Saya nggak tahu. Bener nggak? Kamu nggak tahu? Ya nggak bayar pokoknya gitu ya. Nanti khawatirnya nggak bisa jawab au sama malaikat digablok, itu kan khawatirnya begitu ya. Makanya kalau yang paling aman sih ya laksanakan kewajiban yang telah lalu meskipun sudah lewat. Dan ini mungkin agak berat ya. Apalagi hitungannya agak repot. Makanya dalam madhab Hanafi itu yang agak repot itu gini, ya udah kalau memang wajib ngitungnya gimana? Kan orangnya udah nggak ada, kan gitu ya. Nah ini dalam madhab Hanafi begitu. Kalau sholat gampang, kalau sholat itu Pak, mayoritas ulama madhab 4 itu meskipun ditinggalkan bertahun-tahun tetap wajib diqodho sholatmu. Ya, meskipun nanti dalam madhab Zuhri tidak wajib, tapi mayoritas ulama kalau sholat wajib diqodho. Kenapa? Karena gampang hitungnya. Ya.
Gampang hitungnya maksudnya gimana? Antum balik, ya umur berapa? Umur sekian. Saya nggak sholat, ya sekian. Ya itu gampang nih. Kira-kiranya gampang. Tapi kalau zakat harta itu kan nggak tahu. Saya tahun lalu itu duit saya berapa ya? Kan nggak tahu ya Pak ya. Makanya agak susah ya. Kalau apa namanya sekarang misalnya nih, kalau bisa dihitung pakai pendapat menurut ulama, dibayarkan semuanya bagus. Tapi kalau tidak, caranya begini aja. Sesuatu yang dulu kita lakukan, kita tinggalkan, keliru. Sesuatu yang kita tinggalkan gara-gara misalnya tidak tahu cara ngitungnya atau memang malas, ya udah. Kalau tidak bisa ngitung lagi, bisa kita pakai pendapat mazhab Hanafi ya. Tidak usah dibayarkan, yang dibayarkan adalah yang hari ini saja. Tapi Pak, kekeliruan zaman itu kita tutup dengan sedekah yang banyak itu juga nggak masalah. Iya. Kan kita nggak bisa ngitung lagi nih Pak Ahmad. Pak Ahmad tahun lalu uangnya berapa sih? Ya paling gampang itu kan kalau kita bisa minta apa namanya print di ini ya di buku rekening ya. Kalau memang kita nyimpennya di bank. Tapi kan agak susah kalau memang uangnya nggak ada. Apalagi kalau sampai dia nggak punya uang lagi kan gitu ya. Kalau sampai dia itu nggak punya uang ya udah nggak usah wajib zakat. Tapi kalau nanti punya uang lagi, dia zakatkan uangnya yang ada, kemudian istighfar yang banyak kepada Allah, ditambal dengan sedekah yang banyak. Kalau memang tidak bisa menghitung. Tapi kalau bisa menghitungnya, ya silahkan kita ikuti pendapat menurut ulama untuk keamanan kita di dunia dan akhirat itu lebih bagus. Oke ya. Semoga bisa difahami jawabannya Pak Ahmad. Iya, mohon maaf Ustaz. Itu berarti tidak berbeda antara zakat mal dengan zakat fitrah ya. Tetap aja mayoritas tetap itu jadi tunggakan gitu ya. Betul. Ya, kalau zakat fitrah malah lebih gampang ngitungnya ya Pak ya, lebih gampang ngitungnya. Makanya meskipun nanti jadi perdebatan juga. Kenapa? Zakatul fitr itu kalau sudah lewat Id itu tetap wajib atau enggak kan gitu ya. Oke. Kalau zakatul fitrah itu kan gini, waktunya adalah sebelum imam naik ke atas mimbar ketika sholat Id kan gitu ya. Oke ya. Iya. Setelah sholat Id, apakah zakat fitrah? Ya kan ada perdebatan. Ada yang bilang enggak, karena sudah selesai waktunya. Tapi tetap wajib, kan gitu ya. Oke ya. Kan tetap wajib tuh. Berarti zakatul fitr meskipun dibayarkan setelah sholat Id tetap wajib, meskipun belum dibayarkan 1 tahun 2 tahun, maka paling aman itu ya dibayarkan saja. Kalau zakatul fitr itu enteng banget, Pak. Entengnya apa? Iya. Ya, kalau cuma segitu enteng. Tapi kalau orang kaya yang dulunya mungkin ya sudah muslim, tapi kebetulan itu agak lumayan nakal gitu ya, itu kan repot. Repotnya apa? Sholatnya jarang, zakatnya nggak pernah. Ini kalau sudah hijrah, sudah jadi muslim yang taat itu gimana? Ini agak repot. Makanya Pak, saya itu berkali-kali ya, ketika kajian itu ditanya jamaah, yang paling susah itu ketika menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Saya itu nggak tahu ya, saya itu kan baru kenal ngaji setelah pensiun. Saya itu nggak tahu dulu sholat atau enggak, zakat atau enggak, terus gimana? Wah ini paling susah. Ya paling susahnya gimana? Kalau saya ngulang itu kan banyak banget Pak Ustadz ya. Kasihan gitu kan. Tapi menurut ulama bilang begitu Pak. Ya kalau enggak ya kita cicil aja. Yang paling mengena itu begini. Kalau nanti Bapak dihisap ditanya satu persatu, kok nanti ditanyakan ternyata harus dipertanggungjawabkan. Nanti gimana? Wah iya ya, ya udahlah saya lakukan aja. Ini paling mungkin untuk menjawabnya begitu. Kalau nanti sampai ditanyakan ya, dan ternyata tidak ada yang ketinggalan satupun, kok ternyata masih ditanyakan, nanti kan repotnya di situ ya. Oke. Tapi kalau kalau zakat ini kan kalau ada, kalau tidak ada ya berarti tidak wajib gitu. Kecuali kalau nanti punya lagi wajib zakat plus yang dulu itu ya diganti dengan amal kebaikan yang lain, insya Allah innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan akan menggugurkan keburukan, hanya saja ya perlu bertaubat karena dulu mungkin nggak bayar. Tapi kalau bisa ngitungnya ya Pak Ahmad itu lebih bagus memang dibayarkan. Oke. Terima Ustaz. Ya. Ustaz Akbar ada lagi atau cukup atau ada ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari salah satu jamaah kita yang ada di YouTube, namanya Pak Ahmad. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya mengenai zakat perdagangan, apakah memang zakat perdagangan ini harus dikeluarkan sekecil apapun jual beli yang kita lakukan, Ustaz? Ya.
Nah, zakat perdagangan. Sebenarnya Pak, kalau jawabannya ini nanti akan saya bahas satu kali pertemuan khusus. Karena orang itu tidak bisa membedakan antara zakat barang dagangan dan zakat perdagangan atau perniagaan ya. Sebenarnya Pak, para ulama itu mewajibkan zakat barang dagangan, tidak mewajibkan zakat perniagaan atau perdagangan. Bedanya apa? Kalau zakat perdagangan itu kan seolah-olah jual beli wajib zakat, padahal bukan karena jual belinya, Pak. Jadi keliru kalau disebut zakat perdagangan itu disebut jual beli berarti wajib zakat. Makanya hari ini Pak, kekeliruan ini nanti akan berimbas kepada sebuah pertanyaan begini Pak Ustadz, saya habis jual rumah wajib zakat nggak ya? Oke, kan katanya zakat perdagangan, kan saya habis dari jual rumah. Ini kelirunya berjenjang Pak. Sebenarnya Pak, yang namanya zakat perdagangan itu bukan zakat perdagangan tapi zakat barang dagangan. Bahasa Arabnya itu bukan zakatu tijarah tapi zakatu urudit tijarah ya. Zakat urudit tijarah itu apa? Zakat barang dagangan, yaitu barang Pak yang diperdagangkan belum laku, nilainya di atas nisab, dimiliki selama setahun, maka baru wajib zakat. Oke ya, saya punya kitab Pak. Kitab saya perdagangkan. Maka kalau kitab itu laku kok jadi duit, duitnya nggak wajib zakat dari jualan itu. Kecuali kalau duitnya saya tabung masih ada, kalau nanti saya sudah haul, berarti wajib zakat. Bisa difahami? Bisa difahami ya. Tapi kalau dari perdagangan kitab tadi itu nggak wajib zakat. Karena apa? Karena yang namanya perdagangan itu saya jual, nanti jadi duit. Buat modal lagi, buat beli lagi, buat modal lagi. Itu kan bukan dari cash flow-nya ya Pak ya. Tapi dari apa? Dari benda yang diperdagangkan yang masih selama setahun saya miliki, maka wajib zakat. Saya kasih contoh nih. Saya penjual kitab ya. Nilai kitab saya itu misalnya ya, saya taksir ini 100 juta. Oh, berarti nilai kitab saya yang masih 100 juta. Kapan saya nilai? Tanggal 1 Safar misalnya. Oke. Belum wajib zakat dari uang dari apa namanya nilai kitab tadi. Terus saya jual beli 1 Safar 1 tahun berikutnya saya nilai lagi. Ini kitab saya kalau saya jual kira-kira harganya sekian. Harga sekian itu Pak baru dibayarkan zakat kalau sudah setahun dari nilai tadi, kemudian sudah mencapai nisab ya. Mencapai nisab berapa? Nisabnya adalah seharga nisabnya emas yaitu 85 gram emas ya. Berarti kalau pertanyaan tadi, apakah semua perdagangan sekecil apapun wajib zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang dinilai bukan dari cash flow-nya ya, bukan dari keuntungannya, tapi dari harta yang diperdagangkan, dari barang yang diperdagangkan dimiliki selama setahun ya. Setahun itu bukan berarti tetap terus, tapi bisa jadi gonta-ganti ya. Tapi benda yang banyak tadi dimiliki selama setahun, meskipun ada yang ganti, meskipun ada yang baru, setelah di atas nisab yaitu seharga 85 gram emas, berarti baru wajib zakat. Oke ya. Oke ya. Nah, keuntungannya gimana Pak Ustadz? Begini, keuntungan dari perdagangan itu kan nggak selalu dimiliki. Contoh, saya dagang untung 100 juta. Tapi 100 juta saya belikan sesuatu yang lain, atau saya sedekahkan, atau saya kasihkan ke orang lain. Kan meskipun saya untung 100 juta, kan uangnya sudah tidak saya miliki. Atau saya buat modal yang lain, maka kan bukan saya miliki. Maka keuntungan itu sebenarnya masuk dalam apa namanya perhitungan zakat yang lain, yaitu zakat harta dari uang tadi ya. Oke. Nah kalau dari uang berarti ngitungnya bukan dari cash flow-nya. Jadi kalau ada orang jualan kebab Pak ya, itu kan agak susah kalau disebut zakat perdagangan karena apa namanya uangnya sedikit, kecuali kalau dia punya pabrik kebab itu beda lagi. Tapi kalau pertanyaan tadi zakat perdagangan apakah sekecil apapun dihitung, sebenarnya kekeliruan itu muncul gara-gara bayangan kita disebut zakat apa perdagangan itu gara-gara perdagangannya, jual belinya. Padahal bukan. Tapi gara-gara orang memiliki benda yang diperjualbelikan, bendanya itu mencapai nilai nisab,
nisabnya dimiliki selama 1 tahun. 1 tahun ke depan, kalau di atas nisab berarti baru dikeluarkan apa? Zakatnya. Insya Allah Pak, ini jawaban sederhana. Nanti kita akan bahas secara spesifik di pertemuan berikutnya berkaitan dengan kriteria zakat harta dagangan. Ini nanti ada kriteria zakat harta perdagangan, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi jawaban sederhananya, kalau tadi pertanyaannya apakah semua perdagangan kecil besar wajib zakat, jawabannya tidak, karena zakat perdagangan itu bukan karena dagangnya, tapi karena benda yang diperdagangkannya itu. Oke, semoga bisa dipahami jawabannya. Baik Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan selanjutnya. Datang dari Pak Wawan Safwan. Ini, Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan. Sebenarnya yang dizakatin itu fisik hartanya atau manfaat dari hartanya? Syukran Ustaz. Oke. Fisik harta atau manfaat dari hartanya? Ustaz Akbar bisa memahami pertanyaan ini? Ya kurang. Lo nanyanya lewat Zoom atau lewat apa nih? Lewat Zoom Ustaz. Oke. Tapi di chat paling atas. Chat paling atas. Orangnya masih ada nggak Pak Wawan Sofwan ini? Kalau masih ada, kita bisa tanya lagi nih. Pak Wawan hadir atau enggak? Ada? Ada. Oke. Mohon penjelasan pertanyaannya dulu Pak Wawan. Baik, Pak Wawan mohon dijelaskan sedikit pertanyaannya supaya lebih mudah dipahami ya maksudnya. Kemudian ini sambil menunggu Pak Wawan menanggapi, ini ada Pak Bobi Gunara yang sudah mengangkat tangan ini Ustaz. Ya, silakan. Kita tekan dulu suaranya. Silakan kepada Pak Bobi untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya. silakan Pak Profesor. Ya Pak. Nggak mungkin maksud yang ini terkait dengan pertanyaan tadi mungkin Pak Wawan itu maksud saya fisik keseluruhan harta atau memang mungkin harta itu diperdagangkan ada keuntungan mungkin Pak. Maksudnya harta secara keseluruhan gitu. Mungkin maksud yang saya mengerti seperti itu. Ini kemungkinan penafsiran dari Pak Profesor Bobi ya. Ya. Tapi pertanyaan saya gini Ustadz, antara hutang dengan zakat itu kan lebih didahulukan hutang ya, kalau saya tidak salah memahami gitu ya. Ya. Nah kalau misalkan begini Pak, saya punya simpanan ya. Gimana? Misalkan sejumlah 100 juta misalkan ya. Ya. Kemudian tapi saya juga punya hutang bersamaan gitu. Tapi hutangnya itu seperti misalkan kan kalau rumah itu ada seperti kredit Pak. Betul. Jadi misalkan selama 15 tahun gitu. Ya. Nah, selama 15 tahun itu apakah saya termasuk wajib zakat gitu? Seperti itu. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Profesor Bobi Gunara nih. Ini alhamdulillah beliau selalu menyimak nih ya. Oke, begini. Hutang dan zakat ini nanti kita akan bahas secara spesifik, Pak. Karena hutang itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi orang yang memberi dan sisi orang yang menerima. Ya. Hutang itu kan dua orang kan ya. Hutang. Kalau saya memberi utang berarti sebenarnya orang yang menerima dapat utang. Kalau saya berarti piutang. Ya. Oke, ini di satu sisi. Tapi kita nggak akan bahas itu. Tapi saya akan membahas begini. Orang yang masih punya utang wajib zakat atau tidak ketika uangnya sudah mencapai nisab. Contohnya orang punya tabungan 100 juta, tapi dia punya KPR 1 miliar, tapi dibayarkannya selama 15 tahun. Oke ya. Kan uangnya 100 juta, KPR-nya 1 miliar, berarti kan malah 900 juta wajib zakat ya? Jangan-jangan malah kena kewajiban zakat, kena orang yang berhak menerima zakat, jangan-jangan. Oke. Jawabannya begini. Hutang itu, Pak, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hutang yang sudah jatuh tempo sama utang yang belum jatuh tempo. Ya. Nah, para ulama menjelaskan hutang itu bisa menjadi pengurang zakat ketika sudah jatuh tempo. Oke. Maka hutang yang sudah jatuh tempo itu
wajib ditunaikan dulu karena orang itu sebenarnya punya harta yang harta itu menjadi hak orang lain. Ya. Oke, kalau sudah jatuh tempo dibayarkan, baru sisanya wajib zakat. Kayak dalam kasus orang punya hutang KPR yang mana pembayarannya per bulan, ya selama 15 tahun, maka menghitungnya itu bukan dari 15 tahunnya nominal hutangnya. Tapi menghitungnya adalah tahun itu dia punya harta berapa, punya kewajiban berapa. Berarti kalau punya uang berapa dikurangi kewajiban berapa tahun itu, sisanya masih tetap wajib bayar zakat. Kenapa? Karena tahun berikutnya itu orang belum tahu meninggal atau tidak, ya. Orang itu juga belum tahu punya harta atau tidak. Oke, contoh tahun 2020 saya punya 100 juta, tapi saya harus bayar misalnya ya per bulan 5 juta kali 12 berarti 60 juta. Kok ternyata saya punya uang 100 juta saja, ya berarti uang saya di bawah nisab. Tapi kalau uang saya kok 500 juta, meskipun utang saya 2 miliar tapi dibayarkan selama 15 tahun, tapi untuk tahun kedua itu kan belum jatuh tempo, berarti belum menjadi kewajiban saya. Kalau belum menjadi kewajiban berarti uang yang saya miliki itu masih milik saya. Kayak kalau masih milik saya berarti saya masih wajib bayar zakat meskipun utang saya itu melebihi daripada aset saya atau duit saya. Oke ya. Hanya saja ketika utang itu sudah jatuh tempo di tahun itu, maka utang itu akan dikurangi dulu. Ya, tadi saya sebutkan, saya punya uang 500 juta, tapi saya punya utang 1 miliar tapi 15 tahun. Tapi tahun ini saya punya kewajiban bayar 60 juta. Berarti 60 jutanya bukan uang saya karena saya wajib bayar. Kemudian sisanya Pak ya, yang sudah terbayarkan itu yang baru dikali 2,5 baru dikeluarkan zakatnya. Oke. Jadi utang yang mengurangi kewajiban zakat adalah utang yang harusnya sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, maka uang yang saya miliki masih uang saya. Ya. Kalau masih uang saya, berarti saya punya kewajiban bayar zakat. Buktinya apa? Itu kalau uang itu uang saya, buktinya saya bisa gunakan terserah saya. Saya bisa belanjakan terserah saya bisa gunakan terserah saya. Ini namanya uang saya. Kalau uang saya berarti kalau saya punya kewajiban zakat dan sudah mencapai nisab maka sudah wajib zakat. Adapun tahun berikutnya itu nanti belum dilihat dari hari ini. Nanti akan dilihat dari uang tahun berikutnya. Oke. Semoga bisa difahami jawabannya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, Pak Yakum, terima kasih Profesor. Ada lagi Ustaz Akbar? Baik Ustaz, ini kita beralih ke YouTube lagi. Di YouTube ada Pak Arif Budiman bertanya terkait cara mengeluarkan zakat yang berkenaan dengan emas logam mulia. Itu yang digunakan untuk di keluarga zakat itu emas logam mulianya sendiri atau bisa jadi uang, Ustaz. Uang di luar emas tadi. Ya, siap. Dan untuk tahun berikutnya apakah dihitung lagi zakat emasnya itu karena keluarga itu memang berniat untuk menyimpan emas tersebut sebagai bagian kekayaan keluarga itu. Oke. Berarti pertanyaannya ada dua ya. Pertanyaan pertama, orang punya logam mulia 100 gram, tapi mau dikeluarkan zakatnya. Padahal 100 gram itu Ustaz Akbar, itu ada yang 1 biji Ustaz Akbar. Jadi 100 gram itu ada yang sebiji 1. Iya Ustaz. Terus yang wajib dikeluarkan dari emasnya atau dari uang lain-lainnya. Oke ya. Kalau dari emasnya berarti nanti yang 100 gram dipotong 2,5. Motongnya pakai apa? Pakai gunting kan susah nih. Oke, sebelum menjawab itu, ternyata para ulama berbeda pendapat terkait antara emas dan uang itu disatukan atau dibedakan. Oke, saya ulangi. Ulama berbeda pendapat terkait emas dan uang itu disatukan pembayarannya atau dibedakan. Contoh,
orang punya 100 juta tabungan, punya uang 100 juta, punya emas 100 gram. Gampang. Kenapa? Karena sama-sama di atas nisab. Ya. 100 gram dikeluarkan zakatnya, uang dikeluarkan zakatnya karena di atas nisab. Yang jadi repot tuh begini. Emasnya baru 50 gram, belum wajib zakat. Kemudian uangnya itu baru 50 juta, berarti belum wajib zakat. Ini disatukan jadi 100 dari 100 gram emas sama dari 50 gram sama 50 juta itu disatukan, maka sudah wajib zakat atau tidak. Ini jadi perdebatan. Ya. Menurut ulama menyatakan disatukan, ya. Termasuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu termasuk pendapatnya antara emas dan yang lainnya itu disatukan, termasuk dengan uang kertas disatukan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah emas dan perak yang jadi dinar dan dirham itu disatukan. Meskipun dalam madhab Syafi'i tidak disatukan. Emas sendiri nisabnya, uang sendiri nisabnya. Ini jadi perdebatannya di situ. Ketika orang itu punya emas dan uangnya itu kok sama-sama di atas nisab berarti sama-sama wajib zakat. Kalau di bawah nisab kok disatukan jadi di atas nisab. Ini nanti dibayarkan dari gabungannya atau sendiri-sendiri, ya. Ini jadi perdebatan. Oke. Nah, kalau dari situ kita bisa sedikit simpulkan begini. Sebenarnya Pak ya, aslinya itu zakat itu kan dari logam yang ada yang dulu namanya dinar ya. Itu kan baru dikeluarkan zakatnya ya. Itu sebenarnya tidak ada keharusan dari nilai tidak ada keharusan dari bendanya itu. Jadi zakat itu tidak ada keharusan dari bendanya itu. Zakat tidak ada keharusan dari bendanya itu. Oke ya. Kecuali kalau memang ada aturan khusus. Contohnya, kambing itu dikeluarkan kambing. Kemudian sapi dikeluarkan sapi. Kemudian onta itu dikeluarkan kadang-kadang kambing, kadang-kadang onta. Itu ada ketentuannya. Selebihnya, Pak, tidak ada keharusan zakat dikeluarkan dari bendanya itu. Nah, kecuali kalau pertanian dan peternakan ya Pak ya. Kalau peternakan itu kan dari ternaknya, kalau pertanian itu dari hasil buminya ya, hasil taninya itu. Tapi selain itu tidak ada keharusan dari bendanya. Termasuk juga emas, termasuk juga uang, termasuk juga barang dagangan. Oke ya. Termasuk juga barang dagangan. Makanya orang yang berdagang kain itu tidak harus wajib zakat kain ya. Karena nanti kalau orang berdagangnya itu kok batu nisan, itu susah Ustadz Akbar. Nggak ada yang mau menerima zakat batu nisan. Nanti dia batu nisan ke Amil, Pak Amil, saya mau bayar zakat. Lo kok batu nisan? Orang saat jualannya batu nisan ya, ini nggak bisa. Makanya selain yang tadi saya sebutkan yaitu peternakan, kemudian zakat barang ternak, zakat ternak, kemudian zakat pertanian, hasil pertanian itu tidak harus bendanya. Makanya kalau orang itu punya emas 100 gram itu tidak harus dari 100 gramnya terus dipotong kemudian dikeluarkan, nggak harus. Kalau dia mau beli emas kemudian dari emas itu dia zakatkan boleh, tapi kalaupun pakai uang dari seharga emas juga tak masalah. Ya, dari uang seharga emas juga tak masalah. Oke, ini yang pertama. Jadi selama tidak ada aturan baku bahwasanya zakat itu dari bendanya itu tidak harus dikeluarkan dari bendanya. Makanya kalau orang punya emas itu tidak harus dikeluarkan dari emas yang dimiliki, meskipun dia keluarkan dari uang seharga emas itu tak masalah. Oke. Kemudian yang kedua, kalau orang punya 100 gram emas, dia simpan. Ini wajib dikeluarkan setahun sekali atau cukup sekali ya? Jawabannya wajib dikeluarkan per tahun. Nah, Pak Ustadz, kalau dikeluarkan per tahun nanti duitnya habis dong, kan gitu ya. Itulah konsep Islam. Di mana tidak diperkenankan 1-2 orang memiliki simpanan yang tidak bisa dikeluarkan ya. Oke, maksudnya apa? Ini dalam sebuah ayat dikatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya uang itu tidak hanya cuma berputar di antara orang kaya saja ya. Makanya wajib zakat per tahun minimal dari uangnya orang kaya itu 2,5 itu beredar di orang-orang miskin. 2,5%-nya orang kaya itu orang miskin, itu sudah banyak banget. Ya. Makanya Ustadz Akbar, ini ya, nanti jadi permasalahan. Begini. Hari ini, ya, ini kan uang itu kan seolah-olah agak susah dicari. Padahal sebenarnya uang itu ya itu aja. Ya.
Uang yang Ya. sudah dicetak itu kan itu aja ya. Ketika negara mengeluarkan 4 triliun, ya sebenarnya uang yang beredar di masyarakat yang 4 triliun. Cuma kenapa kok sekarang agak susah ketemu uang? Karena peredarannya tidak lancar. Ada orang-orang yang mereka punya uang, tapi uangnya tidak mau diedarkan, cuma didiamkan di dirinya sendiri. Ya, dalam syariat Islam, jangan, minimal kalau sudah mencapai nisab 2,5-nya kalian keluarkan biar berputar. Maka 2,5% itu ya jamaah sekalian itu dikeluarkan bukan sekali ya, tapi per tahun. Logikanya seperti PBB ya, pajak bumi bangunan yang dikeluarkan per tahun, bukan PPh final, bukan dikeluarkan sekali saja ya. Makanya jangan sampai keliru. Pak Ustadz, nanti akan habis dong orang kalau punya uang 100 juta kok selalu dikeluarkan 2,5-nya. Iya, memang begitu ya. Tapi kalau memang nanti uangnya sampai habis di bawah nisab, ya sudah, berarti sudah tidak wajib lagi ya. Sudah tidak wajib lagi. Oke ya, makanya zakat itu 2,5%-nya kalau dia punya tabungan 100 gram emas, maka wajib 2,5-nya itu per tahun ya. Nanti akan habis dong Pak Ustadz. Kita akan baliknya begini. Ibu, Bapak punya tabungan 100 gram emas ya. Itu belum tentu itu jadi uangnya Ibu. Bisa jadi cuma kita bawain uang kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada anak cucu kita. Lah, kok bisa begitu? Iya, karena kita cuma mengumpulkan doang ya. Yang menjadi uang kita, benar-benar uang kita, itu justru yang 2,5-nya. Kok bisa? Iya. Ibu ini punya 100 juta. Dizakatkan 2,5% yaitu 2,5 juta. Itu yang kita miliki, benar-benar miliki, sampai kiamat, sampai nanti meninggal di akhirat, itu justru yang 2,5 juta tadi. Kenapa? Karena kalau nanti di akhirat yang menjadi uang kita bukannya 100 juta, justru yang 2,5-nya tadi, 2,5 juta itu nanti uang itu kita bawa sampai akhirat. Makanya kalau kita cinta kepada harta dunia akhirat, ya berarti ya caranya gimana? Caranya ya kita zakatkan, kita sedekahkan. Kenapa? Karena yang kita sedekahkan, kita zakatkan, itulah yang nanti kita akan bawa sampai hari kiamat, kan gitu ya. Sampai nanti di akhirat itu yang kita bawa. Adapun selebihnya itu ya jadi simpenan septic tank, jadi simpenan anak cucu kita. Ya jangan sampai bayangan kita itu uang kita habis dong Pak Ustadz gara-gara zakat. Enggak, Nabi aja bilang tidak mungkin sodakoh akan mengurangi harta, justru akan menambahnya. Makanya kalau orang itu kok menyimpan harta, itu sebenarnya wajib dizakatkan per tahun. Kalau alasannya nanti kalau habis gimana? Nabi sudah menyebutkan, tidak akan harta itu habis gara-gara sodakoh. Justru yang tidak dibayarkan itu nanti akan jadi ancaman di neraka, dia akan menjadi ancaman di hari kiamat. Oke. Mungkin itu jawabannya Ustadz Akbar dari pertanyaan yang kedua. Oke. Baik Ustadz. Kita sudah waktunya atau belum? Sudah kurang 3 menit Ustadz. Mungkin antum tutup sudah bisa ini Ustadz. Oke. Saya kira insya Allah nanti kita akan bahas ya. Ini kan kita baru ngomongin tentang orangnya ya. Kalau kita Muslim, kemudian merdeka, bukan budak, memiliki harta yang wajib zakat, berarti kita nanti akan diwajibkan zakat ya. Dan zakat kita cuma 2,5% dari yang kita miliki. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang harta apa saja yang wajib zakat. Kemudian apa itu haul, kemudian apa itu nisab. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan harapan kita bisa menghitung sendiri zakat kita. Kita nanti insya Allah tidak bingung bagaimana cara menghitungnya. Dan yang terakhir, kalau kita khawatir uang kita akan habis dari zakat, ingat Nabi sudah menjamin mana qasad shadaqatun min malin, sedekah itu tidak akan mengurangi dari nilai harta kita, justru akan menambahnya. Dan insya Allah yang kita bayarkan zakatnya itulah yang menjadi harta kita, benar-benar harta kita baik di dunia maupun di akhirat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan di-download tadi yang sudah saya berikan di kolom komentar ya, di chat itu ada materinya. Kalau tentang budaknya tadi juga saya sudah kasihkan di linknya, silahkan diklik, nanti insya Allah bisa dibaca-baca. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator Ustadz Akbar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya kita ucapkan terima kasih
kepada Ustadz Hanafi Lutfi atas waktu dan ilmunya, dan Ana ucapkan juga terima kasih banyak kepada para jamaah atas partisipasinya. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri sekolah fikih, kita akan berdoa bersama-sama, yang mana dengan doa ini kita berharap bahwa ilmu yang kita dapatkan insya Allah bermanfaat bagi kita di dunia ataupun di akhirat, dan semoga juga ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita sebarkan ya, tidak hanya terbatas di diri kita saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى لمصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya Anda ucapkan mohon maaf, barangkali ada beberapa pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum sempat kita bacakan karena keterbatasan waktu kita. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu, nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Dan mari kita akhiri sekolah fikih dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.